Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vira Mariani, NIM 2018 04202557, akan menjelaskan tentang calon proposal saya yang berjudul Implementasi Penerapan Good Governance terhadap Kinerja Karyawan Bagian Keuangan Rumah Sakit. Studi pada RSUD Dr. Citrowardoyo Purworejo. Latar belakang penelitian. Rumah sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Perbandingan antara jumlah tempat tidur rumah sakit dengan jumlah penduduk di Indonesia masih sangat rendah. Untuk 10.000 penduduk, cuma tersedia 6 ranjang rumah sakit, di mana selama abad pertengahan, rumah sakit juga melayani banyak fungsi, di antaranya menampung orang miskin atau untuk singgah musafir. Salah satu bagian penting dari rumah sakit yaitu unit administrasi atau bagian keuangan. Kegiatan yang dilakukan oleh unit administrasi adalah perencanaan, pengawasan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, serta penilaian dalam penyelenggaraan kegiatan rumah sakit untuk tujuan kesehatan. Manfaat administrasi rumah sakit adalah untuk penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan rumah sakit terhadap masyarakat agar dapat terlaksana dengan baik. Tugas administrasi rumah sakit diantaranya segala yang terkait pengaturan dan pencatatan administrasi keuangan rumah sakit secara umum. Contohnya yaitu RSUD Dr. Citrowardoyo Purworejo. Gap riset penelitian. Penelitian pada Hamira Aldi Olviosa tahun 2018 menyatakan bahwa penerapan prinsip good governance yang belum ditunjukkan adalah gaji karyawan. Yang kedua, penelitian oleh Ida Ayu Arina Mahadewi tahun 2019 menyatakan bahwa akuntabilitas, responsibilitas, transparansi, independensi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan rumah sakit di Denpasar. Yang ketiga, penelitian oleh Yusuf Nur tahun 2017 menyatakan bahwa prinsip good governance berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan Rumah Sakit UNS Surakarta. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah prinsip good governance, profitabilitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan efektif dan efisien berpengaruh positif atau negatif terhadap kinerja karyawan bagian keuangan RSUD Dr. Citrowardoyo Purworejo? Yang kedua, apakah good governance telah diimplementasikan terhadap kinerja karyawan bagian keuangan RSUD Dr. Citrowardoyo Purworejo? Yang ketiga, apakah prinsip good governance berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan bagian keuangan RSUD Dr. Citrowardoyo Purworejo? Tujuan penelitian untuk menganalisis bagaimana tata kelola karyawan bagian keuangan RSUD Citrowardoyo Purworejo. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh good governance terhadap kinerja karyawan RSUD Dr. Citrowardoyo Purworejo. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh good governance terhadap kinerja karyawan RSUD Dr. Citrowardoyo Purworejo. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai media penerapan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan juga dapat diberikan tambahan ilmu dari hasil penelitian ini. Yang kedua, bagi pembaca diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya. Yang ketiga, bagi RSUD Dr. Citrowardoyo Purworejo, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dan sumbangan pemikiran mengenai implementasi good governance terhadap karyawan bagian keuangan RSUD Dr. Citrowardoyo Purworejo. Hipotesis pertama, akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bagian keuangan RSUD Dr. Citrowardoyo Purworejo. Yang kedua, profesionalitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bagian keuangan RSUD Dr. Citrowardoyo Purworejo. Yang ketiga, transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bagian keuangan RSUD Dr. Citrowardoyo. Yang keempat, responsif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bagian keuangan RSUD Citrowardoyo Purworejo. Metode penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah karyawan bagian keuangan RSUD Dr. Citrowardoyo Purworejo. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari narasumber dengan cara wawancara. Yang ketiga, teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Yang keempat, teknik pengumpulan data yang diterapkan pada penelitian ini adalah dokumentasi, dengan mengumpulkan seluruh data primer serta segala informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Definisi operasional variabel. Variabel dependen
adalah kinerja karyawan bagian keuangan RSUD di Dr. Citrowardoyo. Yang kedua, variabel independen, akuntabilitas, profesionalitas, transparansi, efektif dan efisien. Uji kualitas instrumen data, yaitu yang pertama uji statistik deskriptif, yang kedua uji asumsi klasik, yang ketiga uji normalitas, dan yang keempat uji korelasi. Terima kasih.